Ya, salam saudara-saudara yang bergabung dari live streaming dimanapun saudara berada di seluruh tanah air tercinta. Tuhan memberkati kita semuanya. Topik firman Tuhan hari ini, quality time dengan Tuhan melalui perkataan. Satu ya. Iya, lebih kepada sepaham dengan Tuhan. Ya, salah satu kekuatan yang dimiliki manusia sebagai gambaran Allah adalah perkataan. Amin. Karena dia adalah gambaran Allah adalah apa? Perkataan. Sama-sama. Karena kekuatan sang pencipta alam semesta itu ada dalam perkataannya. Tuhan berfirman, ayam berkokok, manusia berkata-kata. Oke? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita, karena kita segambar dengan Allah di dalam perkataan kita, Tuhan letakkan kuasa. Maka dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21, silakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yes, perhatikan. Hidup mati ditentukan lidah. Siapa suka menggemakannya atau mengucap-ucap akan memakan buahnya. Benar. Sudah lihat? Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah. Jadilah langit, jadilah. Lazarus keluar. Sesudah pahal di kuburan, sudah bau, sudah terikat. Keluar tidak? Keluar, sudah. Ya, saudaraku, ucapan Tuhan itu kekuatannya ada di ucapannya. Dan karena kita segambar dengan Allah, Tuhan juga memberikan kuasa dalam ucapan kita. Makanya firman Tuhan berkata, hidup mati ditentukan oleh lidah, ucapan, perkataan. Siapa suka menggema-gemakannya, memakan hasilnya atau buahnya. Ucapan negatif, hasilnya negatif. Ucapan kalah-kalah, hasilnya kalah-kalah. Ucapan optimis, hasilnya optimis. Ucapan berkemenangan, hasilnya berkemenangan. Ada amin. Ucapan Tuhan adalah ucapan iman. Amin. Perkataan Tuhan adalah perkataan iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam ucapan Tuhan semua ada iman. Sebagai anak Tuhan, mari kita sepaham dengan Tuhan. Sama-sama katakan, supaya berkat Tuhan jadi bagi saudara, supaya berkat Tuhan jadi bagi kita. Karena hidup ataupun mati ditentukan. Apa yang kau ucapkan di masa-masa lalu adalah siapa kau sekarang. Apa yang kau ucapkan hari ini adalah siapa kau nanti. Ya, ucapan anak Tuhan biarlah ucapan firman. Katakan amin. Karena firman tidak pernah gagal. Tuhan berkata langit dan bumi bisa berlalu, tapi perkataanku tidak mungkin berlalu. Berikan kamu lihat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Matius pasal 12 36 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Halo everybody, can you hear me? Oke, dengar kabar. Menurut ucapanmu kau dibenarkan dan diberkati, tapi menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari kita sepaham dengan Tuhan. Perkataan Tuhan adalah perkataan berkat, perkataan optimis. Perkataan Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Banyak situasi-situasi yang selalu terjadi dalam hidup ini. Situasi di kiri, di kanan, di muka, di belakang. Situasi hari ini, besok, lusa, dan selanjutnya. Tapi karena engkau adalah gambaran Allah, perkatakan firman Tuhan, say amen. Dalam Matius 24 ayat yang ke-35. 1, 2, 3 ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanmu tidak akan berlalu. Iya, ini harus saudara perkatakan. No matter what, tidak peduli apa berkata situasimu, apapun situasimu. Kalau engkau melihat kuasa Tuhan, kalau engkau melihat mujizat, kalau engkau melihat jawaban, perkatakan firman Tuhan. Katakan amin. Sesuai dengan situasi. Kalau engkau sakit, perkatakan bilu-bilu Yesus dalam menyembuhkan saya. Kalau engkau bimbang, perkatakan janganlah takut dan bimbang, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ini karya yang kedua saya. Serahkan semua kekhawatiran. Kita sebagai manusia wajar khawatir. Tapi ayat ini rema banget untuk kehidupan. Serahkan kekhawatiran. Iya. Biasa saya daftarkan kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran lanjut. Serahkan kekhawatiran lanjut. Itu orang Tuhan ya. Maka dikatakan Yosua 1:8 silakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Yesaya 55 berkata firman itu seperti hujan yang turun dari langit. Kalau dia sudah turun, dia tidak akan kembali di atas, tapi dia akan mengairi dan dia akan memberikan kesuburan.
Saudara dan saya siapapun kita tiap hari berhadapan dengan segala macam situasi, betul atau tidak? Ke-12 kita ini sama-sama menghadapi situasi yang sama. Oke? Ada di sana banyak enak orang raksasa yang ganas di tanah Kanaan. Tetapi di tanah Kanaan itu ada anggur yang membawanya harus 2 orang satu tandang. Saking makmurnya tanah Kanaan. Ya, ketika 12 kita ini sampai ke sana, mereka menghadapi situasi yang sama, tapi cara menghadapi ada perbedaan. 2 orang berbeda, perkataan menang, 10 orang perkataan kalah. Lalu mereka bilang, lapor. Ya, yang kasihannya melapor duluan yang kalah itu hidup menurut situasi. Halo, everybody. Kalau engkau hidup menurut situasi dan mengucap-ucap situasi, tidak akan ada mujizat. Kayaknya di dunia ini juga berlaku itu deh. Harus ada Tuhan yang lebih positif, katakan amin. Harus ada Tuhan yang lebih optimis. Orang-orang ekonomi pengusaha sukses itu sudah tahu kali pertama mereka memulai bisnis minimal 1 tahun harusnya tumbuh dan tumbuh dan rugi dan obrak-abrik bisnisnya. Tapi di 1 tahun itu perkataannya harus tetap optimis. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, pemuda-pemudi, kuasai perkataanmu, saudara. Lalu yang sebut tadi, kamu sah, memang makmur, susu dan madunya, keju dan lain sebagainya, keren tanah Kanaan itu. Tapi Pak Musa, kami sudah ke sana. Kami cuma seperti belawak kecil, dan mereka seperti raksasa besar. Mati kita nanti Pak Musa. Kita cuma belawak, mereka raksasa. Lalu mendengar ucapan negatif itu, barisan besar orang Israel teriak-teriak, Musa, kenapa kau suruh kami sana? Aduh, lebih baik kami di Mesir. Sudah kalah, sudah menyerah. Lalu tiba-tiba 2 orang. Karena Yesus bilang, koyak kami, tidak. Kita pasti bisa mengalahkan mereka, sebab Tuhan yang menyertai kita lebih hebat dari yang menyertai mereka. Amin. Yang membuat saudara keren menjalani hidup ini, ada Tuhan di dalam saudara. Bukan karena saudara hebat, tapi ada Tuhan yang hebat dalam saudara. Katakan amin. Saudara orang spesial, saudara sudah yang terbaik dari versi saudara di dalam Tuhan. Ingat polisi tadi, kurus, nasib, tapi kok sudah ada kepolisian Republik Indonesia. Saudara, uraikan negara surga, itu mata Tuhan, orang terusan Tuhan, pilihan Allah, bangsa pilihan Tuhan, kebenaran Tuhan, pemilik rumah di surga, orang yang dekat Tuhan. Saya tidak takut, tapi seorang bakal berkata, setan tidak tahu apa isi pikiran. Setan juga tidak tahu apa isi hati. Tapi itu akan terbongkar kalau kamu ucap-ucap. Dan setan akan punya celah menyerang diri. You understand? Halo? Dan iblis itu sama seperti singa membawa, mencari orang yang dapat diterang. Dan dia mencuri pembunuh pembinasa. Tapi dia tidak akan bisa menyentuh kau kalau tidak keluar dari sana. Kenapa? Karena engkau bising karena Tuhan. Engkau diturunkan dari darah Yesus. Engkau dibungkus darah Yesus. Engkau dikelilingi tembok berapi dari Tuhan. Engkau dilindungi Tuhan. Setiap senjata yang ditembak kepadamu tidak ada beban. Maka jaga ucapanmu. Jaga kualitasmu dalam Tuhan lewat ucapanmu. Katakan amin. Apa persoalan 10 pengintai? Mengucap menurut situasi. Perhatikan. Engkau hidup dalam setiap situasi tiap hari. Tiap hari engkau menghadapi situasi. 10 pengintai itu hendak gagal. Dan Tuhan bilang, Musa, pisahkan dirimu. Aku binasakan semua ini yang tak percaya ini. Orang yang mengucap-ucap menurut situasi adalah orang yang tidak percaya kuasa Tuhan dan kuasa Tuhan. Biar situasi berkembang kebis, ucapkan aku diberkati Tuhan. Amin. Biar ucapkan, biar keadaanmu dalam keadaan sekarang, katakan aku dilindungi Tuhan. Ya, kalau terlalu gelap hidup menyanyikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, ucapkan aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Keadaanmu dan Tuhanmu, keadaanmu dan Tuhanmu, Dia menghibur aku. Yes, sudah. Ya, sekalipun dalam lembah kegelapan. Sudah ibu kasih contoh, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Daniel dimasukkan ke gua singa. Bukan karena Daniel spesial, tapi kesadaran akan kehebatan Tuhan mendarah daging dalam hidup. Anak-anak Tuhan, tambahkan kesadaranmu tentang siapa Tuhanmu di dalam engkau. Perkatakan firman Tuhan. Ya, maka engkau sepaham dengan Tuhan. Karena hidup matimu ditentukan di kamu. 10 orang itu akhirnya, saudaraku, bilang akhirnya mereka dibinasakan Tuhan di padang gurun. Perhatikan. Tapi 2 itu Kaleb dan Joshua. Makanya tadi kita baca itu Joshua 1 ayat 8, saudara. Ya, Joshua 1 ayat 3 coba kata pada Joshua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Yes. Amin saudara. Ya,
biarlah firman Tuhan ini mengubahkan perkataan-perkataan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.